Kalau kita udah berapa kali bahas soal gaming mouse, maka kali ini Pichel mau agak santai sedikit dan bahas mouse yang nggak biasa dengan desain vertikal dari brand yang Pichel juga baru tahu ada brand ini di muka bumi ini, yaitu Dareo. Nah, penasaran ya, Dareo itu apa ya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah mouse vertikal dari Dareo dengan model Virgo LM10 vertical mouse. Kalau selama ini mouse yang pada kita coba tuh adalah bentuk dengan yang lebih besar agar lebih ergonomis, maka Dareo mempergunakan desain vertikal pada mouse ini. Pichel sih juga udah pernah bahas nih jenis-jenis mouse vertikal di bulan Juni 2022 kemarin, tapi dari brand yang populer. Makanya Pichel penasaran nih, gimana produknya untuk yang brand kali ini? Udah namanya baru dan juga Pichel nggak pernah tahu. Apakah layak beli? Atau malahan ini cuma sekedar mouse copycat murah meriah doang? Penasaran? Kita akan coba lihat. Mulai dari kotak kemasan, ada kotak plastik bening yang langsung kita bisa lihat produk dalam mouse-nya. Sementara di dalamnya ada kotak karton putih dan orange yang membungkus kabel USB dari mouse-nya itu sendiri. Mulai dari sisi depannya nanti terdapat logo Dareo serta teks LM108 dan beberapa tulisan di bagian bawah. Konsep yang sama juga ada pada bagian sisi atas, kiri, dan juga bawah dari kotak ini. Sementara di sisi belakang tergolong informatif dengan adanya beberapa fitur unggulan yang sayangnya dominan dalam bahasa Mandarin. Jadi Pichel kagak ngerti. Kalau udah dibahas kotak, maka kita akan masuk ke isi paket penjualan. Kita nanti hanya akan menemukan mouse-nya itu sendiri, sebuah stiker QC Pass, dan juga manual book mouse ini. Tergolong simple dan memang gak ada yang menarik sih di isi paketnya ini. Jadi kita lanjut aja ke bagian desain. Nah, didesain secara warna sih produk ini tawarkan dalam warna hitam ataupun putih. Dan untuk unit yang Pichel pilih kali ini adalah varian tiang warna hitamnya. Secara penampakan sih memang langsung ketara banget. Ini unit mouse vertikal, sehingga langsung asing banget kalau dibandingkan dengan mouse-mouse yang reguler. Ditambah juga dengan bentuk yang bongsor menjadikan penampilannya kelihatan simple, namun tetap berasa gagah. Dan untuk mouse sendiri pun ini memiliki ukuran 6,6 dikali 11,9 cm dengan ketinggian sekitar 6,8 cm dan bobot 147 gram. Nanti mouse ini sendiri terbuat dari bahan plastik ya, namun dengan finishing yang agak kesat agar membantu grip yang lebih baik. Palingan nanti di beberapa area ada hadir tuh kayak warna abu-abu juga buat pemanis dari desain mouse-nya. Pichel sih sebenarnya expect ada bahan semacam kayak karet ataupun minimal kalaupun plastik ya, ada motif honeycomb gitulah di area thumb rest ataupun di tempat buat meletakkan jempol agar ekspektasinya gripnya jauh lebih bagus. Tapi apa daya, nggak ada perbedaan dengan sisi mouse lainnya sehingga agak masih licin-licin nggak jelas gitu di jempol kita. Lebih lanjut sebenarnya nanti konsep mouse ini tuh simple. Mouse ini dibuat secara vertikal sehingga untuk tombol-tombol klik kiri dan klik kanan, serta juga scroll wheel-nya berada di sisi kanan dalam sisi miringnya ini. Selain scroll wheel-nya kita bisa klik, kita juga diberikan sebuah tombol tambahan yaitu untuk pengaturan DPI yang bisa memungkinkan pengaturan DPI antara 1000 hingga 1600 DPI. Sebenarnya ini secara DPI rendah ya, dan hal ini juga diperparah dengan penggunaan optical sensor berkode 169A yang menawarkan tingkat pulling rate di 125 Hz, tracking speed sebesar 25 IPS, serta akselerasi sebesar 8G. Nah, kalau ditranslate dalam kehidupan nyata, ini mouse-nya tuh cocok banget buat dipakai kerja harian aja. Dan bukan buat dipakai nge-game apalagi untuk urusan yang kompetitif. Kecuali bisa nggak bisa bilang bahwa nggak bisa semua game ya. Kalau misalnya buat game-game casual macam-macam kayak The Sims gitu, ya oke lah. Dan juga untuk optical sensornya sendiri ini masih ada laser merah yang menjadikan mouse ini sebenarnya nggak fleksibel buat dipakai di aneka bidang. Macam kayak kaca ataupun bahan reflektif lainnya tuh sebisa mungkin teman-teman hindari untuk dijadikan alas bagi mouse ini. Dan jangan lupa juga nanti di bawah mouse ini ditemani juga oleh 4 pad yang terbuat dari bahan plastik untuk membantu manuver mouse yang jauh lebih baik. Jangan lupa juga ada hal seperti beberapa informasi terkait mouse-nya di bagian stiker tengahnya ini. Balik lagi ke bagian mouse-nya, di mana untuk urusan tombol sebenarnya secara total di mouse ini terdapat 6 buah tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, middle click di scroll wheel, tombol next dan previous di sisi kiri, serta tombol pengganti DPI di bawah dari scroll wheel-nya. Nanti untuk mendampingi tombol-tombol ini, maka sudah mempergunakan switch yang sebenarnya agak ala kadarnya menurut Pichel. Dan kalau teman-teman tanya, maka mouse ini sendiri menggunakan switch membran baik untuk klik kiri, klik kanan, dan juga tombol-tombol lain yang ada di mouse ini. Namun memang secara feedback dari tombol klik kiri dan klik kanannya ini agak sedikit lebih berisik dibandingkan dengan tombol yang lainnya. Tapi nggak ada yang spesial sebenarnya dari feedback klik di mouse-nya ini. Normal aja berasa kayak mouse biasa. Cuma dengan pemilihan switch seperti ini, maka Pichel sih nggak expect banyak untuk mouse-nya bisa bertahan lama. Rata-rata nanti kan biasanya kalau untuk yang membran-membran gini bakal mulai penyakitnya tuh muncul kayak double click,
hingga ujung-ujungnya nggak ada respon sama kali dari tombolnya gitu. Makanya oleh karena itu, switch di mouse ini tuh katanya diklaim bisa bertahan hingga 3 juta klik. Ini untuk meminimalisir akan ketakutan kita tadi. Dan untuk bener atau enggaknya ya semoga aja bener. Dan buat yang teman-teman tanya gimana feedback dari mouse-nya ini sendiri daripada Picsel kebanyakan ngomong ya, maka berikutin deh. Contoh suara feedback dari Dareo Virgo LM108 Vertical Mouse. Check this out. Nggak lupa juga sebagai pemanis, buat mouse ini pun sudah ada sebuah LED light berwarna biru di dekat dari thumb rest areanya. Nggak usah ngarepin efek ataupun warna-warna lain di mouse ini. Bener-bener cuma formalitas aja, biar agak ramean dikit lah mouse-nya. Nanti untuk penghubung mouse ini akan ada kabel USB sepanjang 1,55 meter dengan ujung konektor USB Type-A. Cuma kalau kita butuh yang wireless, sebenarnya sih ada sih. Daewoo ngeluarin model yang tipe pakai kode G di belakangnya, yaitu LM108G yang sudah pakai USB wireless dongle. Sementara itu yang menjadi salah satu minus besar menurut Picsel adalah absennya aplikasi pendukung untuk mouse ini buat PC ataupun laptop kita. Padahal dengan adanya begitu kan bisa membantu banget buat tambah-tambahin fitur seperti kayak contohnya makro ataupun pengaturan lainnya yang nggak dimungkinkan jika tanpa ada aplikasi pendukung. Jadi Picsel ngerasa udah mouse-nya budget, fiturnya juga ikutan sekalian dibajetin sekalian gitu. Secara pemakaian, kalau teman-teman tanya gimana rasanya pemakaian Picsel untuk mouse ini selama beberapa minggu belakangan ini, honestly, Picsel bisa bilang nothing special. Buat dipakai kerja seharian, browsing sih nggak ada masalah. Dan nggak ada perbedaan yang signifikan dengan mouse yang biasa Picsel pakai. Cuma butuh penyesuaian dalam pemakaiannya sih, karena agak beda aja bentuknya dengan bentuk vertikal seperti ini. Ergonomisnya kalau ditanya, memang dapat banget. Tangan Picsel nggak terlalu pegel, terutama di bagian pergelangan atas ini. Tapi yang jadi isu buat Picsel sebenarnya adalah tombol next dan previousnya yang jadi agak jauh, dan ini agak ke atas banget gitu ya. Dan butuh effort lah buat kita jangkau. Buat yang nggak sering pakai tombol ini sih, harusnya nggak akan ada masalah. Tapi buat Picsel yang rutin banget untuk pakai tombol previous dan next, ini berasa banget pegelnya, terutama di area jempol sini nih, di tengah sini. Wah iya, pegel banget bos. Overall, menurut dapet pribadi Picsel, Dareo Virgo LM108 Vertical Mouse adalah sebuah vertical mouse yang cocok banget buat kita nyari suasana baru dengan mengutamakan ergonomis dalam kegiatan sehari-hari. Secara harga sih, produk ini memang dibanderol dengan harga 100 ribuan aja. Dan dengan harga segini, maka spesifikasinya ya segitunya aja gitu dapatnya. Tombol ala kadarnya, dengan optik yang juga kurang lincah, adalah beberapa konsekuensi yang memang harus kita tanggung. Kalau memang buat pakai kayak daily driver, dipakai ngantor, kuliah, ataupun casual gaming sih, ya memang nggak ada masalah. Tapi lebih dari itu, nggak usah berharap banyak. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa saya cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita, yaitu dari Picsel Techno dan Picsel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picselmediagroup.com. Oh iya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Picsel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Picsel, yaitu PMG Frames. Jadi itu dia video dari Picsel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Ya 100 ribu sih ya kita. Mau ekspektasi apa 100 ribu, bos?